Budidaya ikan air tawar adalah salah satu bentuk budidaya ikan di kolam tertutup ataupun kolam terbuka di perairan. Sedangkan sistem budidaya ikan merupakan proses pemijahan yang terjadi antara induk jantan dan induk betina yang dilakukan berdasarkan tahapan yang baik. Untuk menumbuh kembangkan animo masyarakat pembudidaya petani ikan untuk terus maju dalam usaha budidaya ikan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan melakukan pelatihan sistem pemijahan ikan air tawar. Kabupaten Sorong Selatan dikenal dengan julukan Kota 1001 Sungai. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan dan Kelautan merasa perlu melakukan kegiatan ini untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam membudidayakan ikan air tawar. Diharapkan output dari kegiatan pelatihan ini bisa meningkatkan jumlah produksi ikan air tawar dan bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para petani budidaya ikan di Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan pelatihan budidaya ikan air tawar ini berlangsung sehari di Kampung Sodrokoyo, Distrik Sauyat, Kabupaten Sorong Selatan, Senin 28 November 2022. Peserta yang mengikuti pelatihan kurang lebih 75 orang yang berasal dari wilayah Distrik Moswaren, Distrik Wayer, Distrik Teminabuan, Distrik Saifi, Seremuk, Sauyat, Salkma, dan Distrik Pokor. Peserta pelatihan dibagi dalam beberapa kelompok dan dilatih oleh pemateri ADRI yang didatangkan dari Kabupaten Sorong selaku pelaksana pengawas penataan budidaya ikan, tetapi juga selaku mantan Kepala Balai Benih Ikan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Ishak Meres, mengatakan kegiatan ini lebih difokuskan kepada orang asli Papua dan akan dimulai dari Distrik Sauyat dan nantinya akan menyebar ke distrik-distrik lain di wilayah daratan Kabupaten Sorong Selatan. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil budidaya ikan air tawar ini, Kepala Dinas Ishak Meres sangat berharap dukungan masyarakat karena kehadiran pemerintah hanya untuk memfasilitasi dan hasil sepenuhnya hanya untuk masyarakat itu sendiri. Sorong Selatan ini dikenal sebagai 1001 sungai. Air banyak tapi tidak ada kolam. Bagaimana giat-giatnya Dinas Perikanan, bagaimana untuk mengembangkan budidaya perikanan darat ini lebih nampak di kabupaten ini. Itu tujuan daripada membuat kegiatan ini di wilayah distrik Sauyat. Target untuk sementara kita lihat di Sauyat khususnya karena memang ada potensi perikanan ada di distrik Sauyat. Itu yang mungkin kita kembangkan dulu baru kita kembangkan ke distrik-distrik yang lain. Kalau bicara untuk distrik yang sudah berjalan itu adalah distrik Moswaren. Tapi yang untuk orang asli Papua belum begitu, masih jalan di tempat. Tapi orang Buknon Papua sudah berjalan dan produksinya sudah dijual kemana-mana dari hasil budidaya. Masyarakat secara keseluruhan itu masyarakat harus mendukung program ini sehingga mereka juga bisa punya penghasilan dalam keluarga karena di darat ini mereka tidak punya kegiatan lain, hanya mungkin berkebun, tapi usaha yang lain tidak ada. Kita bagaimana, karena potensi di darat ini adalah potensi budidaya, hutan lahan ada, air ada, makanya coba kita kembangkan dari Dinas Perikanan, kembangkan itu untuk budidaya di air tawar begitu. Harapan saya untuk ke depan ya masyarakat ini sementara ini kalau kita mau kembangkan budidaya air tawar, terutama tambak-tambak ini agak susah karena persoalan yang terkait dengan tanah, lahan, tempat. Di mana kita baru membuat 1-2 hektar, masyarakat sudah terpalang dengan bilang bayar permisi dan segala macam. Padahal sebenarnya tempat itu kita tidak ambil. Kami pemerintah hanya siapkan tempat, kami gali kolam, fasilitasi dengan ikan, dengan pakan, dia jaga, dia pelihara, setelah hasil dia panen dia jual. Tanah dan tempat itu tidak diambil oleh pemerintah.
Kepala Bidang Produksi dan Usaha Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Elimelek Renak mengatakan, pihaknya akan terus memantau kelompok-kelompok budidaya ikan di setiap distrik agar bisa berkembang dan diharapkan dapat menyiapkan bibit ikan dan juga ikan siap konsumsi bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Tahun depan, tim dari dinas, khususnya bidang produksi dan usaha budidaya, akan mengikuti setiap kelompok yang ada di masing-masing distrik, 8 distrik, sehingga memantau sejauh mana perkembangan usaha mereka, apa jalan atau tidak. Kemudian menjadi perhatian bagi masyarakat pembudidaya di Sorong Selatan bahwa dengan adanya kami kembali membenahi PBI Sawiat, dengan harapan kita semua adalah ke depan meningkatkan produksi benih di sini, maka tidak susah lagi bagi masyarakat petani budidaya di Sorong Selatan untuk membeli benih ikan, tetapi juga ikan konsumsi. Tidak perlu jauh-jauh beli di Sorong atau daerah lain, tapi sudah ada di Sorong Selatan. Selain mendapatkan materi, peserta pelatihan juga langsung mempraktekkan cara pemijahan ikan emas dan ikan nila oleh pemateri ADRI di Balai Benih Ikan BBI Sorong Selatan yang berada di Kampung Sodrokoyo, Distrik Sawiat. Awalnya peserta dilatih cara mengenal ikan jantan dan ikan betina, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem pemijahan ikan emas dan ikan nila. Hari ini kita melakukan kegiatan praktek pemijahan ikan mas dan ikan nila. Di samping saya, di belakang saya ini adalah kolam pemijahan ikan mas. Yang mana bagian bawah ini kita udah letakkan kakaban untuk tempat pelekat telur bagi ikan mas yang sudah mau dipijahkan. Jadi ruang ini, kolam ini adalah kolam untuk pemijahan. Harapannya besok pagi akan dihasilkan telur ikan mas yang melekat pada seluruh bagian kakaban ini. Besok pagi ya mungkin teman-teman nanti akan bisa memanen telurnya. Untuk selanjutnya dilakukan kegiatan penetasan telur. Ya, proses penetasan telur ini berlangsung 30 jam sampai 42 jam. Jadi butuh waktu hampir 3 hari lebih proses penetasan untuk ikan mas ini. Tahap selanjutnya adalah perawatan larva. Mana larva itu membutuhkan makanan alami dan makanan tambahan berupa kuning telur untuk mempertahankan kehidupannya dan melanjutkan pertumbuhannya. Jadi kita menyiapkan makanan alami di bagian kolam yang lebih luas. Ya, selanjutnya setelah beberapa hari berikut, dianggap kuning telurnya sudah habis, larva ini dipindahkan ke kolam pendederan 1. Proses pembesaran ini berlangsung sampai 2 minggu untuk menghasilkan benih ikan mas ukuran 23. Jadi tahap itu sudah selesai ya. Tahap selanjutnya 23, ikan dibesarkan lagi untuk pendederan kedua untuk menghasilkan benih ikan mas dari ukuran 23 menjadi 35 cm. Demikian seterusnya sampai dapat ikan yang ukuran 10 sampai 12 cm. Ya, saya pikir cukup untuk ikan mas. Selanjutnya untuk ikan nila, bagian belakang itu adalah kolam-kolam untuk pemijahan massal ikan nila, yang mana komposisi jantan betina untuk ikan nila itu 1 jantan 5 ekor betina. Jadi pada tebarnya per ekornya itu kita buat 6 ekor per meter persegi. Nanti karena ikan nila ini dia memijah dengan sendirinya, yang dilakukan adalah pengamatan dan pemberian pakan sampai dia menghasilkan larva selama kurang lebih 2 minggu setelah pemijahan. Dan kegiatan selanjutnya panen larva selama 2 minggu berturut-turut dan pemindahan dan perawatan larva sampai mendapatkan benih 23.
Saya pikir tahap itu dulu, karena kalau untuk tahapan yang lebih lanjut butuh waktu yang lebih panjang. Dari Distrik Sawyat, Kabupaten Sorong Selatan, Tim Liputan MPT, kabarkan.